Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi untuk siswa-siswi MPLS SMK Binatama. Ya, perkenalkan nama saya Agus Suryanto, biasa dipanggil Pak Agus ya. Nah, ini pada kesempatan pagi hari ini memberikan materi terkait dengan jasara harja. Tentunya mungkin teman-teman masih asing kaitan sama jasara harja itu apa sih? Ya, jasara harja bukan jasa marga ya teman-teman ya, beda. Kalau jasa marga itu jasanya untuk di jalan raya tol. Nah, itu kalau yang jasara harja itu merupakan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Oke adik-adik ya. Di sini saya sebagai pemateri sedikit ingin menyampaikan beberapa sekarang video langsung ya ini ya. Ini kita mari sejenak saksikan video. Ini mungkin edukasi kepada teman-teman begitu pentingnya tertib berlalu lintas. Tidak hanya cukup tertib berlalu lintas, kita juga harus siaga siap untuk di jalan raya. Nggak bisa ini. Oh ini nggak kompatibel ini. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Oh ternyata ini videonya nggak kompatibel ya ini. Terlalu canggih ini ya laptopnya dari SMK. Oke, tidak masalah ya. Yang penting sedikit cerita atau gambaran. Mungkin di SMK Binatama ini saya sudah 2 kali ini. Kalau tahun lalu itu tahun 2019. Nah, itu kali ini saya diberikan kepercayaan untuk memberikan sosialisasi lagi. Terima kasih Kepala Sekolah SMK Binatama sudah memberikan saya porsi untuk narasumber. Oke, kita ketahui jasara harja ini ada 2 undang-undang. Yang pertama Undang-Undang 33 maupun 34. Nah, kalau yang 33 itu untuk melindungi penumpang angkutan umum resmi ya. Di sini angkutan resmi itu bisa angkutan darat, laut, udara. Jika teman-teman atau adik-adik itu kalau sudah tidak PPKM atau enggak corona ya, itu berlibur menggunakan angkutan umum seperti kereta api, bis pariwisata, kapal laut, pesawat dan sebagainya. Itu setiap pembelian tiket itu sudah termasuk membeli premi jasara harja. Itu dari naik kendaraan umum sampai di tempat tujuan, seperti kita ketahui belum lama ini yang ya naudzumin dzalik ya, itu Bilang Kendali di Jakarta Utara sana itu mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya itu meninggal dunia. Nah, di situ pemerintah melalui jasara harja memberikan santunan untuk meninggal dunia itu 50 juta. Nah, itu sumber dananya itu jadi dari tiket yang dibeli oleh penumpang tersebut. Kemudian Undang-Undang 34. Nah, Undang-Undang 34 itu mungkin teman-teman atau orang tua teman-teman itu pasti sudah punya kendaraan ya, kendaraan bermotor ini ya, baik motor, sepeda motor maupun mobil atau truk ya. Nah, di sini Undang-Undang 34 itu merupakan penjaminan korban kecelakaan lalu lintas jalan, di mana korban kecelakaan diakibatkan oleh kendaraan. Nah, misal kalau yang lagi rame mungkin di ICJ, wah ini lur saya melihat kecelakaan lalu lintas itu di jalan A. Nah, motor ini bertabrakan dengan motor A dengan motor B. Nah, semuanya ketika itu kecelakaan lalu lintas jalan, kedua kendaraan tersebut
itu dijamin oleh Jasara Harja sesuai dengan PMK nomor 15 dan 16. Itu besaran santunannya itu jika mengalami meninggal dunia itu 50 juta, sedangkan untuk luka-luka 20 juta, biaya perawatan cacat tetap maksimal 50 juta, jika tidak ada ahli warisnya itu diberikan biaya penguburan sebesar 4 juta rupiah. Nah, sumber dananya dari mana? Nah, teman-teman bisa mengetahuinya. Ternyata Jasara Harja itu pengelolaannya sumber dananya ada dua, yang tadi itu dari tiket angkutan umum, yang kedua ini dari pembayaran SWD KLLJ yang dilaksanakan tiap tahunnya. Nah, SWD KLLJ itu dari apa? Dari STNK atau pajak kendaraan teman-teman semuanya itu. Mungkin bisa dilihat STNK-nya tersebut ada SW Jasara Harja. Nah, itu besarannya itu juga nanti ada sendiri, ada kendaraan roda 2, roda 4 sampai truk. Nah, itu sampai dengan 163. Jadi pengelolaan dananya Jasara Harja ada dua, yang pertama di tiket tersebut, yang kedua itu di Samsat. Nah, setiap tahun mungkin teman-teman disuruh Bapak Ibu itu untuk bayar pajak, nah, itu disitulah. Nah, mumpung informasi juga ini sudah 2 tahun ini juga Samsat memberikan relaksasi atau program bebas denda. Mungkin disampaikan ke Bapak Ibunya jika kendaraannya itu menunggak atau terlambat, itu ternyata ada bebas denda. Bebas denda tersebut bisa dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Bisa di Samsat di Provinsi Yogyakarta. Oke ya teman-teman, itu tadi yang Undang-Undang 33 maupun Undang-Undang 34. Nah, ini kita lanjut ke besaran nominal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017, besaran santunan Jasara Harja itu 50 juta meninggal dunia. Dan sedangkan untuk korban maksimal korban luka-luka itu 20 juta. Jadi kalau yang meninggal dunia itu biasanya kita memberikan hak santunannya itu langsung jemput bola modelnya. Jadi untuk diketahui ya, kalau yang luka-luka, sedangkan yang luka-luka, jika korban yang mengalami luka-luka itu diberikan biaya penggantian rawat jalan maupun rawat inapnya sebesar 20 juta sesuai dengan biaya perawatan di rumah sakit. Jika tidak ada ahli warisnya itu kan janda atau dudanya yang sah. Jika tidak ada janda atau dudanya yang sah, disampaikan ke anaknya. Jika tidak ada janda, duda, anaknya disampaikan ke orang tuanya. Jika semuanya tidak ada, janda, duda, atau anak-anaknya maupun orang tuanya, nanti kita berikan biaya penguburan 4 juta rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Mungkin kalau keluarganya yang memberikan pemakaman atau tetangganya, nanti bisa diberikan penguburan tanpa ahli waris. Sedangkan untuk santunan cacat tetap, nah di sini kita sedikit review teman-teman atau adik-adik semuanya, bahwasanya itu korban kecelakaan lalu lintas jalan itu saya yang langsung menghadapi langsung itu rata-rata itu kebanyakan hilang fungsinya, hilang fungsi tangan, kaki maupun ingatannya. Nah, itu betapa resiko kecelakaan lalu lintas jalan itu betapa besarnya. Sedangkan untuk kita di sini menuntut ilmu dan ujung-ujungnya kita nanti akan mencari kerja, itu kan juga disyaratkan kesehatan tubuh ya teman-teman ya. Jadi tetap dampaknya kecelakaan itu luar biasa. Ini harapan dari Jasara Harja tetap mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Lanjut ke santunan. Nah, korban cacat tetap ini kita tentukan itu sesuai dengan prosentase hilang fungsi cacat tetap tersebut. Jika misalnya tangannya itu nyun sewu,
itu diamputasi, itu kurang lebih 25% dari 50 juta, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang sekarang ini prosedur santunan jasa harja. Nah, kalau teman-teman mungkin untuk jadi pengetahuan juga, kita juga tidak meminta kita sendiri yang kecelakaan, tidak meminta keluarga kita, tapi jika dapat menginformasikan, misalnya sekarang kan di media-media online, media-media sosial, banyak informasi kecelakaan lalu lintas jalan, di mana misalnya di anggota grup atau di WhatsApp grup, mungkin mendengar atau melihat suatu kecelakaan, monggo disampaikan kepada pihak berwajib atau memberikan informasi bahwasanya kecelakaan lalu lintas dua kendaraan atau kendaraan umum itu terjamin oleh jasa harja. Nah, kewajibannya itu membayar di Samsat, sedangkan haknya itu memberikan santunan sesuai dengan PMK 1516 tadi. Yang pertama, tetap kalau syarat dari jasa harja itu harus kecelakaan dulu. Nggak ada kalau nggak kecelakaan itu dapat santunan jasa harja. Itu namanya fiktif. Jadi yang pertama ada kecelakaan, sesuai dengan prosedurnya, jika itu terjamin oleh jasa harja, misalnya dua kendaraan atau yang diakibatkan oleh kendaraan, itu yang Undang-Undang 34, sedangkan yang kendaraan umum seperti kendaraan bus itu oleng sendiri, jatuh ke tebing atau kebakaran, atau misalnya kapalnya itu tenggelam, sedangkan pesawatnya yang terakhir dulu itu hilang atau kecelakaan di laut, nah itu dapat santunan semuanya. Yang pertama tetap dasarnya adalah laporan polisi. Jangan takut sama Pak Polisi. Sebenarnya sekarang di era digital dan modern ini, Pak Polisi juga sudah merubah visi misinya juga, dan sekarang ada percepatannya juga. Nah, kalau lapor polisi tidak usah takut, tetap lapor polisi saja, nanti biar Pak Polisi itu menanganinya. Setelah lapor polisi, kita berintegrasi dengan rumah sakit. Rumah sakitnya itu ada 52 rumah sakit. Nah, ketika korban kecelakaan lalu lintas jalan itu sudah melaporkan ke kepolisian, nah, nanti dari jasa harja itu dapat laporan dari kepolisian memberikan surat jaminan. Nah, di sini surat jaminan ini yang tadi kembali lagi ke santunannya yang 20 juta sesuai biaya perawatan dari pasien tersebut. Nah, jadi misalnya keluarga korban atau rekan-rekan korban itu sudah melapor ke kepolisian, tidak perlu datang ke jasa harja, hanya ke rumah sakit untuk koordinasi apakah sudah jasa harja ini itu terkonfirmasi. Jika sudah, biasanya rumah sakit langsung menerbitkan surat jaminan kepada pasien dan tidak membayar maksimal 20 juta. Nah, secara rinci juga jasa harja itu bekerja sama dengan Korlantas atau di sini wilayahnya Polda DIY, Ditlantas Polda DIY. Dalam hal ini adanya IRSMS ya. Di sini IRSMS itu tadi itu sistemnya itu jika ada kecelakaan lalu lintas jalan, nah nggak usah panik, panik gak? Nah itu toh, nah itu, nah itu kita tetap sampaikan ke rumah sakit. Nah, setelah ada laporan polisi, rumah sakit nanti sudah dapat surat jaminannya. Sedangkan untuk yang, nah ini kita tadi yang poinnya yang kedua, jasa harja melakukan jemput bola. Nah, semua kegiatan atau kecelakaan lalu lintas jalan, jika korbannya itu meninggal dunia, jasa harja wajib ke rumah duka. Kalau yang sekarang ini masa pandemi, tetap prokes itu tetap dijaga. Dulu 3M, sekarang 5M, 6M, 8M. Nah, itu yang penting prokesnya tetap dijaga. Nah, kalau jasa harja itu datang ke rumah duka, jadi jemput bola itu datang ya, memberikan hak santunan. Yang pertama itu tetap turut berduka cita atas musibah yang dialami korban. Nah, kita ada kemudahannya. Jadi misalnya keluarga korban itu mungkin masih dalam keadaan duka,
kita bisa menemui rekan-rekannya atau Pak Lurah perangkat desanya tersebut memberikan persyaratan yang mudah. Jika tidak ada buku tabungan, kita langsung buatkan buku tabungan karena kita juga sudah bekerja sama dengan perbankan. Terus jika tidak ada surat-suratnya, kita juga perbantukan. Apalagi kan sekarang kan modelnya sudah HP, semua udah ada kameranya juga. Kita tinggal foto-foto, kita kirimkan ke cabang Yogyakarta, kita verifikasi, selanjutnya nanti langsung masuk ke rekening buku tabungannya. Nah, itu padahal kalau dari pengalaman itu biasanya ahli waris itu tanpa mengetahui kalau dapat transferan dari Jasara Harja. Nah, ya karena mungkin sedang berduka, jadinya tidak fokus. Nah, maka dari itu kita membantu memberikan rasa pelayanan yang bagus dan empati yang mendalam. Yang ketiga, Jasara Harja bersinergi dengan rumah sakit. Nah, ini tadi yang kita bekerja sama di 52 rumah sakit di DI Yogyakarta. Ketika korban kecelakaan lalu lintas jalan sudah masuk di rumah sakit, nah, itu kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit menerbitkan surat jaminan hingga maksimal 20 juta. Artinya di rumah sakit itu tidak membayar sepeser pun. Selanjutnya, Jasara Harja bersinergi dengan Dukcapil. Nah, dalam hal ini kalau coba mungkin teman-teman bisa bayangkan, mungkin lingkupnya bukan nasional lagi, mungkin di dunia ya. Jasara Harja itu memberikan santunan atau asuransinya itu kurun waktu 4 jam dari korban meninggal dunia. Nah, itu paling cepat di dunia saya rasa ini ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi syaratnya meninggal dulu ini. Tapi jangan ya. Ya, maka dari itu 4 jam ini teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan itu kita ya udah biasa, itu udah terbiasa lah kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita sekarang bicaranya itu pencegahan kecelakaan. Bagaimana sekarang ini itu masyarakat atau kawan-kawan semua itu bisa memahami etika berlalu lintas yang baik guna mencegah kecelakaan. Saya juga turut prihatin ini kaitan dengan PPKM ini, rata-rata malah yang kecelakaan ini di usia produktif ini. Mungkin teman-teman yang di usia produktif udah bosen kali ya, udah nge-zoom dan lain-lain, terus mungkin mencoba-coba untuk nongkrong-nongkrong atau ke rumah teman dengan memacu kendaraan yang tinggi, akhirnya terjadi kecelakaan. Nah itu masih di beberapa kabupaten kota itu masih fatalitasnya itu tinggi. Padahal adanya PPKM ini mungkin untuk pembatasan kegiatan ya, ini justru untuk berpacu dalam kendaraan ini ya. Selanjutnya untuk Jasara Harja melakukan transfer atau overbooking. Nah ini kalau yang dulu itu Jasara Harja itu modelnya masih kuno ya. Jadi kalau dulu itu ada uang tunai disampaikan kepada ahli waris. Sekarang enggak, karena sudah berintegrasi dengan CMS perbankan. Nah, kita sampaikannya sekarang melalui transfer. Nah, jadi untuk mengantisipasi adanya fraud tahu nggak teman-teman? Fraud itu curang. Nah, curang nanti bisa diartikan korupsi, nanti bisa diartikan minta imbalan dan lain-lain. Itu untuk mengantisipasi seperti itu. Kita lanjut. Nah, dalam hal ini adalah pembayaran Jasara Harja. Pembayarannya itu 19 miliar teman-teman. Bayangkan 19 miliar ini orang meninggal dunia semuanya. Ya, nah ini banyak sekali yang meninggal dunia ini ya. Sedangkan untuk yang korban kecelakaan atau yang luka-luka itu 51 miliar. Ini kalau bangun gedung SMA mungkin berapa ratus. Nah ini apakah tidak sia-sia ini nyawa dan kerugiannya dari jiwa dan raganya ini juga banyak kerugian. Jadi mungkin kita tetap berhati-hati teman-teman ya, karena Jasara Harja ini bukan hanya cuma
ngasih apa cuma menampung dana itu enggak. Ternyata kalau teman-teman tahu itu di data kecelakaan Jasara Harja itu setiap harinya itu ada saja korban kecelakaan lalu lintas, dan saya merasakan setiap minggunya itu ada orang yang meninggal dunia akibat korban kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, ini betapa ngerinya di jalan raya itu. Mungkin teman-teman di rumah ya tetap di rumah saja, MPLS online bersama SMK Binatama ya disampaikan, dilanjutkan, terus ditekuni, dan mungkin harapannya informasi atau edukasi dari Jasara Harja dan narasumber-narasumber lainnya ini bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Karena sekarang modelnya masih Zoom ya, mau nggak mau dipaksa ya harus seperti ini teman-teman. Jadinya ya wajar saja kalau mungkin teman-teman ada rasa bosan. Nah, mungkin kalau rasa bosan sendiri bisa melakukan aktivitas yang positif seperti olahraga. Kalau misalnya olahraganya itu harus di luar ruangan ya di daerah sekitar situ saja dengan prokes saja. Terus ketika berkendara misalnya itu belum memiliki SIM, terus dipaksa orang tuanya untuk berkendara, waktu kok kayak di pasar le ya enggak, jangan, oh nggak usah tuh aku udah SIM nih, kata Pak Agus Jasara Harja nanti nggak boleh di pasar itu tanpa SIM itu. Nah, hal-hal kecil seperti itu mungkin bermulai dari situ ya adik-adik ya, mungkin karena kebutuhan kita itu ya mending kono dilit. Nah, ada sekilas cerita itu dulu di wilayah Bantul itu ya, itu saya kebetulan takziah atau jemput bola memberikan hak santunannya. Itu saya dapat cerita itu dari ahli waris merupakan orang tuanya itu anaknya itu baru sekolah SMA waktu itu. Nah, itu pamitnya itu beli mie ayam mencedak kono kuwi kok tanpa ada pakai helm, tetap pakai kendaraan. Setelah nggak nyampe 5 menit itu dengar kabar di depan jalan itu menyatakan bahwa putranya itu kecelakaan. Nah, begitu mirisnya seperti itu. Bilangnya cedak kok mak. Nah, ini cedaknya itu kan kita nggak tahu buru-buru atau gimana tanpa memperhatikan aspek keselamatan. Jadi mungkin teman-teman misalnya dipaksa untuk berkendara ya wajar-wajar saja, tapi kalau tidak ada SIM dan nggak pakai helm itu emang resikonya sangat tinggi sekali. Mungkin tadi ada video yang ingin saya sampaikan fungsinya helm seperti apa, mungkin belum saatnya, besok kita kembali lagi ya MPLS ke tahun 2022 ya. Teman-temannya udah beda ini, jadi adik angkatannya lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin dari Jasara Harja tetap memberikan, kalau pelayanan Jasara Harja itu saya yakin itu udah nggak ada tandingannya dari asuransi lainnya pelayanannya itu. Nah, meninggal dunia bisa 4 jam kok ya. Hitungannya misalnya meninggal dunia itu 4 jam, nah, korban kecelakaan itu meninggalnya jam 8 pagi. Jam 8 pagi kan dari forensik biasanya kan memberikan waktu 2 jam untuk memastikan itu korbannya itu meninggal dunia secara betul. Selanjutnya kita 2 jam itu untuk ke rumah duka, mencari atau kita langsung inisiatif sendiri mencari persyaratan dari Jasara Harja untuk nanti langsung kita sampaikan hak santunannya melalui transfer. Ya, seperti itu dari Jasara Harja untuk MPLS pada hari ini ya teman-teman. Himbauan dari Jasara Harja tetap utamakan etika berlalu lintas. Kalau teman-teman nggak sadar, ini kalau harian itu pasti ada kecelakaan, pasti di Bantul Kota, Gunung Kidul, Ponorogo itu pasti itu. Saya yang melihat, saya yang approve sendiri kaitan sama dengan kecelakaan itu. Dan setiap minggunya itu ada yang meninggal dunia terkait dengan kecelakaan tersebut. Nah, semoga edukasi atau materi dari Jasara Harja ini
bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk menghadapi MPLS kali ini ya teman-teman ya, karena ini sangat penting juga untuk edukasi teman-teman ke depan. Mungkin sekarang sambil ngantuk-ngantuk, liar-liar ya, nanti tapi besok kalau udah mau kerja, ternyata itu jasa kerja itu ini, kalau ada kecelakaan itu seperti ini, ternyata Samsat itu tugasnya ini. Nah itu mungkin nggak masalah, yang penting adalah beberapa persen yang masuk nanti dari teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya pamit dulu ini ya. Udah selesai nih Bu ya ceritanya ya. Oh iya, ada narasumber lagi, maksudnya saya yang pamit kok teman-teman ya. Ya cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat SMK Bina Tama Yogyakarta. Oke?